Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai analisis leverage dan perubahan laba kotor. Namun, sebelum kami menjelaskan materi, izinkan saya memperkenalkan 4 anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Idra Setiawan, yang kedua ada Restiani, yang ketiga ada saya sendiri Sylvie Fani Nurusifa, dan yang terakhir ada Syafira Putri Oktasiana. Yang pertama ada pengertian leverage, adalah sarana untuk meningkatkan sesuatu. Dalam ilmu pembelajaran leverage, dimaksudkan peluang yang tersedia untuk menarik manfaat dari struktur modal perusahaan, dengan memperhitungkan tingkat biaya modal sumber equity dan tingkat biaya modal sumber debt. Struktur modal perusahaan dapat diatur sedemikian rupa sehingga para pemegang saham dapat menarik manfaat yang optimum. Atau sederhananya, analisis leverage adalah analisis di mana untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Analisis ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh sih harta perusahaan telah dibiayai dengan hutang-hutang jangka panjang, dan analisa ini juga digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan terhadap penggunaan aktiva atau dana yang punya beban tetap untuk menaikkan tingkat penghasilan atau return pemilik perusahaan. Di sini saya akan membacakan contoh soal dari DOL atau Degree of Operating Leverage, yaitu multiplier effect, hasil penggunaan biaya operasi tetap terhadap laba sebelum bunga dan pajak. Contoh soalnya, PT Bersama Maju yang bergerak di bidang komponen sepeda motor memperkirakan akan mencapai penjualan sebesar 400.000 unit pada tahun depan. Harga jual produk tersebut adalah 4.000 unit. Biaya tetap setahun sebesar 300 juta, sedangkan biaya variabelnya per unit atau diperkirakan konstan sebesar 3.000. Diminta berapa DOL pada penjualan sebesar 400.000 unit tersebut. Di sini rumusnya DOL sama dengan Q dalam kurung P dikurang V per Q dalam kurung P dikurang V dikurangi FC, di mana Q ini adalah unit penjualan, P-nya harga jual per unit, V-nya biaya variabel per unit, F-nya biaya tetap total, dan C-nya biaya bunga. Q-nya kita masukkan 400.000 dalam kurung 4.000 dikurangi 3.000 per 400.000 dalam kurung 4.000 dikurangi 3.000 dikurangi 300 juta. Jadi DOL-nya 400 juta per 100 juta sama dengan 4. Nah, 4 ini adalah keuntungan yang bisa diprediksi akan naik atau turun sebanyak 4 kali. Selanjutnya ada DFL atau Degree of Financial Leverage, yaitu persentase perubahan laba per lembar saham yang diakibatkan adanya perubahan dalam laba operasi. Contohnya, PT Maju Bersama saat ini menggunakan utang sebesar 200 juta dan membayar bunga 14% per tahun, sum preference sejumlah 10.000 lembar dan membayarkan dividen yang tetap sebesar 500 per lembar. Di samping itu, perusahaan memiliki 40.000 lembar saham biasa dan pajak sebesar 50%. Diminta berapa KDFL pada saat perusahaan memperkirakan penjualan 400.000 unit. Rumusnya, DFL sama dengan Q dalam kurung P dikurang V dikurangi F per Q dalam kurung P dikurang V dikurangi F dikurangi C. Pengertiannya, Q itu sama seperti yang tadi, Q-nya di mana unit penjualan, P-nya harga jual per unit, dan seterusnya. Di mana bisa disebut juga sebagai Q dalam kurung P dikurang V dikurangi F itu EBIT per EBIT dikurangi 1 dikurangi DP dalam kurung 1 dikurangi T. DFL-nya 100 juta per 100 juta dikurangi 28 juta dikurangi 5 juta dalam kurung 1 dikurangi 0,5. Selanjutnya 100 juta per 33 juta 500.000, ketemu hasil 2,98. Jadi, kalau hasil DFL menunjukkan semakin besar jumlah DFL, maka semakin beresiko keuangan perusahaan. Dan sebaliknya, semakin kecil DFL, maka semakin kecil resiko keuangan perusahaan. DCL atau Degree Combined Leverage. DCL atau Degree Combined Leverage yaitu multiplier atas perubahan laba per lembar saham atau EPS karena perubahan penjualan. Contoh soalnya itu, PT Ceria mempunyai data penjualan payung sebagai berikut. Yang pertama, harga payung $50 per unit. Yang kedua, harga variabel sebesar 10% dari harga jual dan biaya tetap
US dollar. Diminta berapakah DCL perusahaan? Jawabannya yaitu DCL sama dengan DOL dikali DFL ditambah 1,07 dikali 1,14, yaitu hasilnya 1,22. Selanjutnya, macam-macam leverage ada dua macam. Yang pertama leverage operasi dan yang kedua adalah leverage finansial. Yang pertama leverage operasi adalah penggunaan aktiva yang menyebabkan perusahaan terus menanggung biaya tetap berupa penyusutan dari perusahaan mengharapkan penghasilan yang diperoleh mencukupi untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Leverage operasi mengukur sejauh mana perubahan pendapatan terhadap keuntungan operasi. Atau dengan mengetahui tingkat leverage operasi, perusahaan bisa menaksir perubahan laba operasi sebagai akibat perubahan penjualan. Ukuran leverage operasi adalah dengan degree of operating leverage atau DOL, artinya bila DOL dikemukakan 2, maka bila mana penjualan naik atau turun sebesar 10%, maka keuntungan bisa diprediksi akan naik atau turun sebanyak 2 kali. Berarti 2 dikali 10% sama dengan 20%. Keuntungan bisa diprediksi akan naik atau turun sebanyak 2 kali, berarti 2 dikali 10% sama dengan 20%. Semakin tinggi DOL, maka perusahaan akan semakin beresiko, karena harus menanggung beban tetap yang tinggi pula untuk menghitung leverage operasi. Yang kedua adalah leverage finansial, adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya, sehingga akan meningkat keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham atau sederhananya penggunaan dana yang menyebabkan perusahaan menanggung beban tetap berupa bunga dan diharapkan penghasilan akan lebih besar dibanding biaya bunga. Hubungan leverage dengan laporan rugi laba adalah penjualan. Harga pokok penjualan, laba kotor, biaya operasi, EBIT masuk pada leverage operasi. Sedangkan bunga, EBIT, pajak, EAT masuk pada kelompok leverage finansial. Hubungan antara financial leverage dan operating leverage. Financial leverage mengacu pada sisi kanan neraca atau komposisi utang dan ekuitas, sedangkan operating leverage mengacu pada sisi kiri neraca atau sisi aset. Nah, operating leverage menentukan komposisi penggunaan aset tetap dan peralatan lainnya yang digunakan oleh perusahaan. Sementara financial leverage mengacu pada bagian perusahaan membayar aset tersebut atau bagaimana aktivitas operasional dibiayai. Penggunaan financial leverage dalam operasi perusahaan benar-benar akan meningkatkan laba atas ekuitas dan laba bersaham perusahaan. Ini karena perusahaan tidak merendahkan pendapatan pemilik atau investor dengan menggunakan pembiayaan dari ekuitas yang tinggi. Pemahaman struktur keuangan dan financial leverage. Financial leverage timbul karena perusahaan dibelanjai dengan dana yang menimbulkan beban tetap, yaitu berupa utang dengan beban tetapnya berupa bunga. Sedangkan financial struktur menunjukkan bagaimana perusahaan membelanjai aktivanya. Financial struktur tampak pada neraca sebelah kredit, yang terdiri atas utang lancar, utang jangka panjang, dan juga modal. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur keuangan suatu perusahaan. Yang pertama, tingkat pertumbuhan penjualan. Yang kedua, stabilitas penjualan. Yang ketiga, karakteristik industri. Yang keempat, struktur aktiva. Dan yang terakhir adalah sikap manajemen perusahaan dan sikap pemberi pinjaman. Resiko financial leverage. Meskipun financial leverage dapat menghasilkan meningkatkan pendapatan bagi perusahaan, hal itu juga dapat mengakibatkan kerugian yang tidak proporsional. Nah, di sini ada beberapa resiko yang terjadi seperti volatilitas harga saham. Volatilitas harga saham yaitu jumlah financial leverage yang meningkat dapat mengakibatkan perusahaan besar dalam keuntungan perusahaan. Akibatnya, harga saham perusahaan akan sering naik dan turun. Itu juga akan menghambat pembukaan opsi saham yang dimiliki oleh karyawan perusahaan. Lalu ada kebangkrutan. Nah, dalam bisnis yang memiliki hambatan masuk yang rendah, pendapatan dan keuntungan lebih cenderung berfluktuasi daripada dalam bisnis dengan hambatan masuk yang tinggi.
Selanjutnya ada fluktuasi pendapatan. Nah, fluktuasi pendapatan dapat dengan mudah mendorong perusahaan ke dalam kebangkrutan karena tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya yang meningkat dan membayar biaya operasionalnya. Nah, yang terakhir ada mengurangi akses ke lebih banyak hutang. Nah, di sini saat meminjamkan uang kepada perusahaan, penyedia keuangan menilai tingkat leverage keuangan perusahaan. Untuk perusahaan dengan rasio hutang terhadap ekuitas yang tinggi, pemberi pinjaman cenderung tidak memajukan dana tambahan karena ada resiko gagal bayar yang lebih tinggi. Teori yang mendasari struktur modal. Dalam melaksanakan penggunaan struktur modal tentu dilandaskan dari berbagai teori. Yang pertama, teori pendekatan tradisional. Pada saat melakukan pendekatan tradisional, akan terjadi pengelolaan dan pemetaan struktur yang lebih optimal. Dalam artian, struktur tersebut memiliki pengaruh yang kuat dihadapkan pada nilai perusahaan dan struktur modal bisa diubah serta disesuaikan guna mendapatkan nilai perusahaan yang lebih optimal. Yang kedua, teori pendekatan Modigliani dan Miller. Ini adalah teori struktur yang dinamai setelah Francesco Modigliani dan Merton Miller. Teori tersebut terdapat dua proposisi, yaitu proposisi pertama dan proposisi kedua. Yang ketiga, teori trade-off. Dalam struktur modal pada teori trade-off ini menentukan struktur yang optimal dengan memasukkan beberapa faktor seperti pajak, biaya, adanya asumsi dari efisiensi pasar. Yang keempat, teori pecking order. Teori pecking order ini merupakan teori yang menyatakan bahwa tingkat keuntungan sebuah perusahaan bisa lebih tinggi akan memiliki tingkat utang yang lebih kecil. Dalam hal ini, perusahaan lebih selektif dalam penggunaan dana. Tahapannya yaitu melakukan pandangan internal, kemudian perhitungan target rasio, baru selanjutnya mengeluarkan pandangan eksternal yang sebelumnya melakukan kesempatan investasi. Yang kelima, teori asimetri informasi dan signaling, yaitu teori yang menyatakan bahwa anggota serta pihak yang ada kaitannya dengan perusahaan dalam hal ini juga tidak memiliki informasi yang sama tentang adanya resiko perusahaan. Struktur modal, struktur keuangan, dan struktur aset. Istilah struktur modal atau capital struktur tidak boleh disamakan dengan struktur keuangan dan struktur aset. Sementara struktur keuangan terdiri dari utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan dana pemegang saham, atau seluruh sisi kiri neraca perusahaan. Sedangkan struktur modal terdiri dari utang jangka panjang dan pemegang saham. Jadi, dapat disimpulkan bahwa capital struktur perusahaan adalah bagian dari struktur keuangannya. Beberapa ahli manajemen keuangan memasukkan hutang jangka pendek dalam komposisi struktur modal. Dalam hal itu, tidak ada perbedaan antara dua istilah struktur modal dan struktur keuangan. Jadi, capital struktur berbeda dari struktur keuangan. Struktur modal mengacu pada proporsi hutang jangka panjang dan ekuitas dalam total capital struktur. Di sisi lain, struktur keuangan mengacu pada kekayaan bersih atau ekuitas pemilik dan semua kewajiban atau jangka panjang maupun jangka pendek. Kapital struktur tidak termasuk liabilitas jangka pendek, tetapi struktur keuangan mencakup liabilitas jangka pendek atau liabilitas jangka panjang. Sementara struktur aset menyiratkan komposisi total aset yang digunakan oleh perusahaan, yaitu peningkatan sisi aset neraca suatu perusahaan, dan ini menunjukkan aplikasi dana dalam berbagai jenis aset tetap dan fungsi dari struktur modal. Yang pertama, maksimalisasi pengembalian. Struktur permodalan yang dirancang dengan baik memberikan ruang lingkup untuk meningkatkan laba per saham, yang pada akhirnya memaksimalkan pengembalian bagi pemegang saham, ekuitas, dan memulihkan biaya pinjaman. Yang kedua, fleksibilitas. Struktur modal yang benar juga memfasilitasi ekspansi atau kontraksi modal utang agar sesuai dengan strategi dan kondisi bisnis. Yang ketiga, solvabilitas. Struktur yang baik membantu menjaga likuiditas di perusahaan karena modal utang yang tidak direncanakan menyebabkan beban pembayaran bunga yang pada akhirnya mengurangi kas di tangan. Yang keempat, meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Investor lebih suka menaruh uang mereka di perusahaan yang memiliki struktur permodalan yang sehat. Yang kelima, mengurangi risiko keuangan, menyimbangkan proporsi hutang dan ekuitas dalam bisnis melalui struktur yang benar, membantu perusahaan bisnis dalam mengelola dan meminimalkan risiko.
Yang keenam, meminimalkan biaya modal. Ini menyediakan untuk merencanakan modal hutang jangka panjang perusahaan secara strategis dan dengan demikian mengurangi biaya modal. Yang ketujuh, alat perencanaan pajak, yaitu untuk perusahaan yang memilih dana utang, struktur permodalan yang baik, memberi mereka pengurangan pajak, manfaat dan tabungan, mengurangi biaya pinjaman, pemanfaatan dana yang optimal, dan struktur modal yang terencana dengan baik, dirancang secara strategis dan tersusun secara sistematis, membantu perusahaan dalam menghasilkan output maksimum dari dana yang Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama, struktur aktiva atau tangibility adalah penentuan berapa besar alokasi dana untuk masing-masing komponen aktiva, baik aktiva tetap maupun aktiva lancar. Perusahaan yang semakin besar aktivanya dan terdiri dari aktiva lancar akan cenderung mengutamakan pemenuhan kebutuhan dana dengan utang. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal. Yang kedua, growth opportunity adalah peluang perusahaan tumbuh di masa depan, misalnya dengan perusahaan melakukan investasi pada hal-hal yang menguntungkan. Yang ketiga, ukuran perusahaan atau firm size. Ukuran perusahaan sering dijadikan indikator bagi kemungkinan terjadinya suatu kebangkrutan, di mana perusahaan dalam ukuran lebih besar dipandang lebih mampu menghadapi krisis. Yang keempat adalah profitabilitas, adalah suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba. Yang kelima, risiko bisnis. Risiko bisnis ini akan mempersulit perusahaan dalam melaksanakan pendanaan eksternal. Selanjutnya, pengertian laba. Pengertian laba menurut para ahli yaitu menurut Theodorus M. Tuanakota, yaitu dalam bukunya Teori Akuntansi edisi ke-1 menyatakan laba adalah berupa pemberian atau hibah yang diterima perusahaan maupun dari penjual atau pertukaran aset yang bukan inventory. Sedangkan menurut Errol K. Stiss, PhD, James D. Stiss, PhD, dan K. Fred Skousen dalam bukunya Intermediate Accounting edisi ke-15, laba adalah jumlah yang diberikan kepada investor sebagai hasil dari investasi dan kondisi perusahaan di akhir periode masih sama baiknya atau sama dengan yang di awal periode. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa laba merupakan selisih lebih dari pendapatan penjualan bersih dan harga pokok penjualan. Sedangkan laba kotor yaitu perbedaan antara pendapatan bersih dan penjualan dengan harga pokok penjualan. Selanjutnya, perubahan laba kotor. Perubahan laba kotor perlu dianalisa untuk mengetahui sebab-sebab perubahan tersebut, baik menguntungkan atau tidak, sehingga dapat diambil tindakan seperlunya untuk periode berikutnya. Pada dasarnya, perubahan laba kotor disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor penjualan dan faktor harga pokok penjualan. Perubahan laba kotor yang disebabkan oleh adanya perubahan harga pokok penjualan dapat disebabkan oleh satu itu perubahan harga pokok rata-rata persatuan, yang kedua perubahan kuantitas atau volume produk yang dijual, yang ketiga itu perubahan harga jual atau sales price variance, yang keempat adalah perubahan kuantitas produk yang dijual, yang kelima perubahan harga pokok penjualan per satuan produk, yang keenam adalah perubahan kuantitas harga pokok penjualan, yang ketujuh yaitu perubahan harga jual, yang kedelapan perubahan kuantitas yang dijual, yang kesembilan perubahan harga pokok penjualan, yang ke-10 perubahan kuantitas harga pokok penjualan. Faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor. Laba yang diperoleh perusahaan tidaklah selalu sama dari satu periode ke periode lainnya. Laba cenderung berubah-ubah
Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya laba kotor adalah yang pertama, harga jual barang dan jasa. Harga jual barang akan mempengaruhi berapa besar laba yang akan diperoleh perusahaan. Semakin tinggi harga jual suatu produk, maka laba perusahaan akan meningkatkan. Perbedaan harga jual periode saat ini dengan periode sebelumnya akan menyebabkan perbedaan pada laba yang diperoleh. Jika pada periode saat ini harga jual lebih tinggi dari periode sebelumnya, maka laba periode saat ini akan lebih tinggi dari periode sebelumnya. Yang kedua, jumlah atau volume barang dan jasa yang dijual. Jumlah atau volume barang yang dijual akan menentukan berapa banyak laba yang diperoleh perusahaan. Perubahan dalam jumlah barang yang dijual akan merubah pula laba yang akan diperoleh. Semakin tinggi jumlah barang yang akan dijual, maka semakin tinggi pula laba yang akan diperoleh perusahaan. Yang terakhir, harga pokok penjualan barang dan jasa. Jika harga pokok penjualan barang berubah namun harga jual tidak berubah, maka laba juga akan berubah. Untuk jumlah barang yang terjual tidak berubah. Dengan naiknya harga pokok penjualan, namun harga jual tidak berubah, maka laba perusahaan akan berkurang. Harga pokok penjualan dipengaruhi oleh harga bahan baku, upah tenaga kerja, dan kenaikan harga secara umum. Setiap kenaikan faktor ini akan menaikkan harga pokok penjualan. Dengan demikian, laba kotor dipengaruhi oleh harga bahan baku, upah tenaga kerja, dan kenaikan barang secara umum. Jika faktor-faktor yang lainnya tidak berubah, maka setiap kenaikan bahan baku atau upah tenaga kerja, laba kotor akan mengalami penurunan. Selanjutnya, contoh soal dari PT Indirasari dalam laporan laba rugi akhir tahun 2015 dan 2016. Menurut data tahun 2016 dan dibandingkan dengan 2015 menunjukkan adanya kenaikan dalam penjualan sebesar Rp53.000 dan kenaikan harga pokok penjualan sebesar 31.125 sehingga laba kotor 2016 dibandingkan 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp21.875. Nah, apakah yang menyebabkan adanya kenaikan ini atau perubahannya? Mari kita lihat rumusnya. Untuk data-data yang diperlukan ada dalam laporan laba ruginya. Lanjut, langkah pertamanya itu menghitung perubahan laba kotor yang disebabkan oleh faktor penjualan atau bisa disebut itu sales price variance. Perubahan harga jual ini yaitu adanya pada penjualan pada tahun 2016 yaitu 253.000 dan unit penjualan pada tahun 2016 yang dikalikan dengan harga jual pada tahun 2015 yang menghasilkan 230.000, maka bila dikurangi maka menghasilkan laba kotor yaitu 23.000. Nah, dengan rumusnya itu buka tutup kurung HJ minus HJ1 tutup kurung dikali K2. Nah, HJ2 itu harga jual pada tahun 2016-nya. HJ1 itu harga jual pada tahun 2015. Sedangkan K2-nya itu unit penjualan pada tahun 2016-nya. Maka bisa ditemukan sama dengan 220 buka tutup kurung 220 dikurangi 200 tutup kurung dikali 1150 yang menghasilkan 223.000 rupiah. Nah, dari perhitungan ini diketahui bahwa harga jual yang sesungguhnya lebih besar daripada harga jual yang dibudgetkan, sehingga menghasilkan laba sebesar Rp23.000. Nah, di sini ada contoh perubahan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan 2016 yaitu 181.125. Kuantitas penjualan 2016 dikali harga jual 2015 yaitu 172.500. Untuk mengetahui kenaikan laba kotor, kita tinggal kurangi saja transaksi tersebut.
hasilnya 8.625. Atau kita juga bisa menghitung dengan rumus HPP 2 dikurangi HPP 1. K2 sama dengan buka kurung 157,50 dikurangi 150 tutup kurung dikali 1150. Nah, hasilnya sama saja kayak tadi, 8.625. Lalu di sini ada contoh perubahan kuantitas harga pokok penjualan. Kuantitas penjualan 2016 dikali harga pokok 2015 yaitu 172.500. Dan harga pokok penjualan 2015 yaitu 150.000. Nah, untuk mengetahui kenaikan laba kotor seperti tadi, kita tinggal kurangi saja. Nah, hasilnya 22.500. Atau kita bisa menggunakan rumus K2 dikurangi K1. HPP 1 sama dengan buka kurung 1150 dikurangi 1000 dikali 150. Nah, hasilnya 22.500. Nah, di sini ada contoh laporan perubahan laba kotor PT Indira Sari pada akhir tahun 2016 dengan 2015. Kenaikan penjualan disebabkan oleh kenaikan harga jual ditambah dengan kenaikan kuantitas penjualan. Nah, hasilnya yaitu 23.000 ditambah dengan 30.000 sama dengan 53.000. Lalu di sini kenaikan harga pokok penjualan disebabkan oleh kenaikan harga pokok per satuan produk ditambah dengan kenaikan kuantitas harga pokok penjualan. Jadi 8.625 ditambah dengan 22.500. Nah, hasilnya yaitu 31.125. Nanti untuk mengetahui kenaikan laba kotornya, kita tinggal kurangi saja hasil kenaikan penjualan dengan kenaikan harga pokok. Nah, 53.000 dikurangi 31.125 hasilnya 21.875.